Indonesia resmi gabung anggota BRICS. Apakah menjadi langkah yang positif? Senin 6 Januari 2025, Brasil mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. Sebagai tuan rumah dan presiden BRICS tahun ini, Brasil mengatakan seluruh anggota asosiasi itu telah menyetujui secara konsensus soal keanggotaan Indonesia. Menurut Brasil, keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan bagian dari dorongan perluasan organisasi saat pertemuan puncak BRICS pada 2023 di Johannesburg. BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan negara-negara berkembang. Nama BRICS sendiri diambil dari nama negara-negara yang menjadi anggota sekaligus inisiatornya. Negara-negara tersebut meliputi Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa atau Afrika Selatan. BRICS berdiri sejak 2009 yang mulanya disebut BRIC dengan anggota Brasil, Rusia, India, dan China. Pada 2010, Afrika Selatan bergabung melalui undangan dari China dan nama mereka berubah menjadi BRICS. Selanjutnya, anggota BRICS bertambah dengan bergabungnya Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang diundang untuk menjadi anggota pada tanggal 1 Januari 2024. Dilansir laman resmi Council on Foreign Relations, BRICS ini berfungsi untuk mengkoordinasikan dan memuluskan kerjasama ekonomi negara-negara berkembang. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi mereka agar berada sejajar dengan negara-negara maju. Berikut daftar negara anggota BRICS 2025. Lantas, apa pengaruhnya bagi Indonesia? Dilansir dari Fokus Malaysia, negara anggota tetap atau penuh memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan, serta memainkan peran langsung dalam menentukan agenda dan kebijakan BRICS. Anggota tetap dapat berpartisipasi dalam pertemuan puncak tingkat tinggi saat di mana keputusan penting mengenai kerjasama ekonomi, tata kelola internasional, dan strategi politik diputuskan. Anggota penuh juga memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap lembaga-lembaga BRICS seperti New Development Bank dan Contingent Reserve Arrangement. Mereka dapat membentuk kebijakan dan proyek yang didanai oleh lembaga-lembaga ini. Anggota tetap BRICS juga memperoleh manfaat dari perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi yang lebih dalam dengan anggota lainnya, seperti dengan membuat perjanjian perdagangan istimewa atau proyek infrastruktur bersama. Anggota penuh juga memiliki pengaruh strategis terhadap perumusan kebijakan atas isu-isu global seperti reformasi keuangan, kebijakan perubahan iklim, dan negosiasi geopolitik. Lebih lanjut, anggota penuh memiliki keselarasan diplomatik dan politik yang lebih besar sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan inti yang memungkinkan mereka untuk beraliansi dengan negara-negara ekonomi besar dan mengadvokasi reformasi di lembaga-lembaga global, seperti misalnya Dana Moneter Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Negara partner atau mitra BRICS sementara itu tidak memiliki hak suara atau pengaruh besar atas keputusan dan kebijakan internal BRICS. Mereka memiliki kewenangan terbatas dalam pengambilan keputusan. Keuntungan lainnya adalah inovasi dan teknologi. Negara-negara BRICS sering bekerja sama dalam bidang riset dan inovasi. Misalnya, kerjasama dalam proyek kesehatan, teknologi, dan energi dapat memberikan akses pada pengetahuan dan teknologi baru yang mungkin tidak tersedia secara lokal. Kelompok ini juga memiliki pasar yang lebih luas. Bergabung dalam BRICS membuka akses ke pasar negara berkembang lainnya, memungkinkan peningkatan ekspor dan perdagangan antar negara anggota.
Dengan populasi besar dan pertumbuhan konsumsi di negara-negara BRICS, ini menjadi peluang besar untuk ekspansi bisnis. Negara-negara BRICS mencakup negara-negara adikuasa besar dunia seperti China dan Rusia, dan negara-negara yang berpengaruh di benua mereka, seperti Afrika Selatan dan Brasil. Kelompok yang diperluas ini memiliki populasi gabungan sekitar 3,5 miliar atau 45% dari penduduk dunia. Jika digabungkan, ekonomi para anggotanya bernilai lebih dari 28,5 triliun, sekitar 28% dari ekonomi global. Ditambah dengan Iran, Arab Saudi, dan UEA sebagai anggotanya. Negara-negara BRICS memproduksi sekitar 44% minyak mentah dunia. Apakah ini langkah positif untuk Indonesia?